Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 1987. Hais. Kalian salah mencari lawan. Sederhana Liman. Kamu berani memasuki klan Yagyuku. Sepertinya kamu sudah bosan hidup. Tenpu Yagyu menyerbu dengan ratusan master dari klannya. Menghadang jalan Dewa Pembunuh Sederhana. Semua orang tertawa melihat Dewa Pembunuh Sederhana. Kamu bisa mengusik kekuatan manapun dari organisasi Mentari Hitam. Tapi jangan main-main dengan klan Yagyu kami. Kamu telah menendang papan besi. Hahaha. Masih ada orang yang ingin mati. Sungguh konyol. Semua orang memandang remeh Dewa Pembunuh Sederhana. Tiba-tiba semua orang memperhatikan Nathan Clark di belakangnya. Mengapa dia menyeret seseorang? Pakaian orang itu tidak asing. Ini, mungkinkah? Pikiran buruk menjalar di hati. Bahkan Tenpu Yagyu menyadari hal ini. Ini sepertinya orang dari klan mereka. Tapi hanya dari pakaian saja tidak bisa dipastikan. Apa orang ini khusus dibawa Dewa Pembunuh Sederhana untuk memprovokasi mereka? Aku beritahu. Kalian mengusik orang yang salah. Tanpa bergabung dengan organisasi Mentari Hitam. Klan kami saja sudah cukup menghadapi kalian. Tidak. Mengandalkan Tuan Muda Ken Yagyu saja sudah cukup. Dia cukup untuk membunuhmu. Klan Yagyu berteriak keras. Brak. Saat ini, Nathan Clark menendang tubuh Ken Yagyu ke depan. Ken Yagyu yang kalian sebut. Apa itu dia? Nathan Clark bertanya sambil tertawa. Ini, ketika semua orang melihat tubuh Ken Yagyu dengan jelas. Semua orang terkejut. Duar. Semua orang seperti disambar petir. Mereka menjadi gila. Satu persatu menjadi gila. Ini, apa ini Tuan Muda? Seseorang berseru. Mereka berulang kali memastikan bahwa dia adalah Ken Yagyu. Hanya saja sosok ini sama sekali berbeda dengan Ken Yagyu yang keluar di pagi hari. Di pagi dia masih hidup. Sekarang menjadi mayat yang kaku. Ini. Satu demi satu terkejut. Bruk. Beberapa orang bahkan tidak bisa menerima dan langsung tersungkur. Ken, Tuan Muda. Semua orang meraung histeris. Nak, anakku. Tenpu Yagyu tidak bisa mengendalikan dirinya. Memeluk tubuh Ken Yagyu dan menangis pilu. Ini merupakan pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi klan Yagyu. Karena keberadaan Ken Yagyu, mereka mendominasi di Pulau Leste dengan lama hingga 100 tahun ke depan. Dia harapan klan keluarga mereka. Tapi tidak ada yang mengira dia akan mati. Ini. Tidak bisa diterima. Kenyataan ini terlalu mengerikan. Tidak benar. Bagaimana Ken Yagyu bisa mati? Dia sangat kuat. Nomor 1 dalam peringkat Mentari. Dia adalah master pedang kecil. Siapa yang bisa membunuhnya? Apa ini tipuan? Semua orang mulai curiga. Tapi kenyataan memang seperti itu. Ken Yagyu telah meninggal. Mayatnya berada tepat di depan matanya. Mau tidak mau harus percaya. Semua orang memandang satu orang secara serempak. Dewa Pembunuh Sederhana. Sekarang tampaknya Dewa Pembunuh Sederhana yang membunuh Ken Yagyu. Dia lebih menakutkan dari yang dibayangkan. Bunuh dia dengan segala cara. Teriak Tenpu Yagyu. Kepala keluarga dari klan Yagyu menyerang Dewa Pembunuh Sederhana membabi buta. Nathan Clark tertawa. Sekarang saatnya mengujimu. Aku tidak akan bergerak. Nathan Clark mengeluarkan jurus untuk mengisolasi tempat ini dari dunia luar. Dengan tembok angin memblokir semuanya. Orang luar tidak tahu apa yang terjadi. Dia ingin meningkatkan kekuatan Dewa Pembunuh Sederhana. Maka harus membiarkan dia menghadapi semua master klan Yagyu seorang diri. Master klan Yagyu menyerang Dewa Pembunuh Sederhana seperti orang gila. Bertarung dengannya. Semakin lama Dewa Pembunuh Sederhana bertarung dia juga semakin kuat. Di antara klan Yagyu, Ken Yagyu mungkin lebih sulit untuk dia tangani. Tetapi yang lain tidak menjadi masalah. Pada saat ini, seorang master klan Yagyu melihat Nathan Clark menonton pertempuran dengan santai. Bunuh dia. Mereka mulai menyerang Nathan Clark. Nathan Clark menghela nafas. Hah, kalian salah mencari lawan. Bab 1988. Cepat minta tetua untuk bertindak. Duar. Puluhan master yang menyerang Nathan Clark tiba-tiba meledak menjadi serpihan darah ketika jaraknya kurang dari 5 meter.
Sekelompok master lain yang menyerang Nathan Clark meledak menjadi serpihan darah di udara. Baru saat itulah Nathan Clark menarik perhatian semua orang. Dia bukan orang biasa. Awalnya perhatian semua orang tertuju pada dewa pembunuh sederhana. Tidak ada yang menganggap serius Nathan Clark. Sekarang sepertinya dia tidak biasa. Membuat tidak satu pun yang berinisiatif untuk mengganggu Nathan Clark. Tujuan mereka adalah untuk membunuh dewa pembunuh sederhana terlebih dahulu. Lalu menyingkirkan Nathan Clark. Dewa pembunuh sederhana terjerat bersama banyak master. Segera, Tenpu Yagyu, yang berada di urutan kedua dalam peringkat mentari, juga bergabung dalam pertempuran. Di sisi lain, di markas organisasi Mentari Hitam, puluhan ribu master telah berkumpul, dan banyak teknologi modern telah terpasang. Mereka juga memasang berbagai jebakan dan penyergapan. Melihat markas yang tidak bisa ditembus, para konselor dari klan Tokuma menunjukkan senyum puas. Sekarang mereka menunggu dewa pembunuh sederhana datang untuk mati. Oh ya, kemana dewa pembunuh sederhana? Di mana mereka sekarang? Mereka seharusnya langsung menyerang kita. Bukan. Anggota keluarga Tokuma mulai bertanya tentang jejak dewa pembunuh sederhana. Tak satu pun dari mereka memikirkan apakah dewa pembunuh sederhana akan pergi ke klan Yagyu. Karena itu sama sekali bukan sebuah pertanyaan. Bahkan orang bodoh pun tidak akan memilih klan Yagyu yang terkuat terlebih dahulu. Maka mereka hanya bisa datang kepada mereka. 2 jam lalu kami menyadari mereka di sini. Seharusnya datang menyerang kita. Tapi mereka menghilang. Entah kemana. Kami sudah mencari kemana-mana. Tapi tidak menemukan jejak mereka. Hah. Apa benar? Para penasihat keluarga Tokuma dengan cepat duduk bersama untuk berdiskusi. Mereka mendiskusikan sebuah kesimpulan. Sekarang semua kekuatan yang tersisa dari organisasi Mentari Hitam telah bersatu. Membuat dewa pembunuh sederhana merasa takut. Dewa pembunuh sederhana tidak akan membalas dendam secara terbuka. Dia pasti akan menyerang diam-diam. Sampaikan perintahku. Semua orang harus waspada dan memperkuat pertahanan. Untuk mencegah dewa pembunuh sederhana menyerang diam-diam. Semua orang berpikir bahwa dewa pembunuh sederhana akan melakukan serangan diam-diam. Mereka tidak tahu. Saat ini dewa pembunuh sederhana sedang bertarung dengan klan Yagyu. Mereka tidak memikirkan ke arah sana. Juga tidak menyelidikinya. Jadi mereka tidak tahu. Di klan Yagyu, dewa pembunuh sederhana sudah membunuh penuh nafsu. Sekujur darahnya penuh darah. Ada darah musuh. Ada milik dia sendiri. Beberapa kali dia dalam bahaya. Tapi Nathan Clark tidak membantunya. Ini adalah latihan untuk dewa pembunuh sederhana. Bahkan jika dia mati, Nathan tidak akan membantu. Begitu dia keluar dari pertumpahan darah, dia akan mencapai tingkatan dunia yang lain. VTTT. Setelah pertarungan sengit, para master klan Yagyu sekali lagi tumbang. Tubuh dewa pembunuh sederhana juga terdapat beberapa luka. Tapi dia semakin kuat. Meski terluka parah, kekuatan dan momentum bertarungnya menjadi semakin ganas. Bunuh. Tenpu Yagyu sangat ingin membalas dendam untuk putranya. Berperang melawan dewa pembunuh sederhana. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik. Semakin banyak anggota klan Yagyu yang terjatuh. Mereka semua hampir putus asa. Dewa pembunuh sederhana terlalu ganas. Perang semakin sengit. Apa yang terjadi sebenarnya? Setiap kali merasa ingin jatuh, tapi dia selalu bisa bertahan. Seorang diri bisa membunuh klan Yagyu hingga mereka putus asa. Sampai sekarang, mereka tidak tahu bahwa penilaian mereka terhadap kekuatan tempur dewa pembunuh sederhana sepenuhnya salah. Semua orang secara bertahap menerima mengapa Ken Yagyu meninggal. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa master sejati adalah Nathan Clark. Dialah yang membunuh Ken Yagyu. Dewa pembunuh sederhana melawan klan Yagyu adalah kelas yang dia siapkan khusus untuk sederhana liman. Sepertinya jika diketahui orang lain mereka akan menjadi gila. VTTT. Tenpu Yagyu terpelanting. Dia putus asa. Dia berteriak. Cepat minta tetua untuk bertindak. Klan Yagyu ku akan musnah. Bersambung.